Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 9 Desember 2024. Seperti biasa hari ini kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Justina Kartika, kita jelang live update siang selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita pada siang hari ini pemirsa, Satreskrim Polres Tapin berhasil meringkus seorang pelaku dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada Minggu 8 Desember 2024 sekira pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Lokasi peristiwa pembunuhan di sebuah ruko yang terletak di kawasan Kelurahan Rantau Gana, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa, saat ini kita telah terhubung bersama rekan Muhtar Wahid, jurnalis Banjarmasin Post. Rekan Muhtar Wahid, silakan informasi terkait kronologi penangkapan pelaku pembunuhan ini. Baik, Justina, dapat kami laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemarin telah terjadi kasus pembunuhan oleh anak kandung kepada orang tuanya, yaitu seorang ayah yang meninggal karena dianiaya oleh anaknya dan menderita luka hingga meninggal dunia di sebuah ruko di Jalan Tasan Panyi, Kelurahan Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan sekitar pukul 12 siang. Dan hari ini update-nya polisi Satuan Reskrim Polres Tapin melakukan penyelidikan pendalaman terhadap pelaku yang merupakan anak kandung dari korban, diamankan di lokasi kejadian dan hari ini sudah menjalani masa tahanan di sel Polres Tapin. Dan peristiwa ini menggegerkan warga karena pertama kali terjadi seorang anak membunuh ayah kandungnya. Dan hari ini juga saya sudah melihat langsung ke rumah duka. Rumah duka itu berada di Kecamatan Bakarangan, Desa Bakarangan. Jadi hari ini dikubur berdekatan dengan istri. Jadi korban ini istrinya lebih dahulu meninggal dunia dan hari ini setelah disolat jenazah, kemudian sholat zuhur, dia dikubur di samping istrinya. Kemudian korban ini memiliki dua anak, satu perempuan ya, kemudian satu laki-laki. Laki-laki ini sekarang yang menjalani masa tahanan di Polres Tapin. Adapun putrinya yang pertama anak sulungnya masih dalam duka cita. Nah, jaraknya jauh ya antara ruko tempat usahanya dengan rumah duka. Demikian Justina yang bisa Muhtar Wahid laporkan dari Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih rekan Muhtar Wahid, jurnalis Banjarmasin Post melaporkan langsung dari Kabupaten Tapin. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi berita ini, berikut wawancara wartawan kami bersama Kasih Humas Polres Tapin, Ibtu Saipuddin. Kasih Humas Polres Tapin, Ibtu Saipuddin SOSMM akan menyampaikan berkaitan dengan perkembangan kejadian yang kemarin hari Rabu, pembunuhan antara anak yang membunuh orang tuanya. Akan lebih lengkapnya nanti mungkin secara resmi dari pihak Polres Tapin akan press release pada hari Rabu berkaitan dengan motif, kronologi, semua akan kita sampaikan nanti perkembangan yang pada hari Rabu. Itu untuk sementara mungkin perkembangan kejadian yang kemarin yang terjadi pada hari Rabu, pembunuhan orang tua yang dilakukan oleh anaknya, yang lebih lanjutnya nanti akan pada hari Rabu. Kemudian himbauan Pak bagi masyarakat karena kan ini terlanjur viral ya kasusnya di jejaring media sosial. Terima kasih untuk masyarakat warga Tapin, khususnya mungkin warga Tapin berkaitan dengan berita-berita yang ada di media sosial. Tunggu yang secara resminya dari Polres Tapin. Itu mungkin berita jangan terlalu dianggap oleh masyarakat. Mungkin bisa mengandung IT atau berita-berita hoax yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasih. Pemirsa, kapal layar motor KLM Fajar Lorena Safari karam di perairan Selat Madura pada Minggu 8 Desember 2024. Belum diketahui penyebab karamnya KLM Lorena jurusan Kepulauan Sapudi, Madura, menuju Pelabuhan Kalbut
Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Berdasarkan manifest yang dikeluarkan dari Pelabuhan Sapudi, jumlah penumpang sebanyak 61 orang, terdiri dari 10 anak dan 51 dewasa. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Madura yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Izzy Hartono, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Baik, rekan Justina, dapat kami laporkan dari Situbondo, pemirsa Tribun. Kapal layar motor KN Fajar Lorena Safari karam di perairan Selat Madura pada hari Minggu kemarin. KLM Lorena berangkat dari Pelabuhan Sapudi dengan membawa sekitar 61 orang penumpang dengan tujuan Pelabuhan Kalbut, Situbondo. Namun setelah berlayar sekitar 2 jam lebih, KLM Lorena diterjang gelombang tinggi hingga lambung kapal jebol. Beruntung, di tengah kepanikan puluhan penumpang akibat kapalnya mulai dipenuhi air, ada sebuah kapal kargo yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Sehingga dengan cepat puluhan penumpang berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke atas kapal. Dari puluhan penumpang tersebut, 2 orang penumpang dikabarkan meninggal dunia, 1 orang penumpang hilang. Kedua korban meninggal tersebut mereka bernama Muhammad Khairul Rahman, warga desa Gayam, dan Hairi, warga desa Pancor, kecamatan Gayam. Sedangkan korban yang bernama Mahnia belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian tim SAR. Kabar karamnya milik Haji Suri, warga desa Keloang, itu dengan cepat menyebar ke masyarakat sehingga banyak masyarakat yang berdatangan ke Pelabuhan Kalbut untuk memastikan kebenaran musibah tersebut. Puluhan penumpang kapal motor KLM Fajar Lorena Safari yang selamat langsung dievakuasi ke Pelabuhan Jangkar. Mereka dievakuasi dengan menggunakan kapal KLP 498 milik KSOP Panarukan dan kapal milik nelayan lainnya. Setibanya di Pelabuhan Jangkar, para korban selamat dikumpulkan di ruang aula atau ruang tunggu pelabuhan setempat. Selain dilakukan pendataan, para korban dilakukan pemeriksaan oleh tim medis. Salah seorang korban syukur mengatakan kapal yang dingin tiba-tiba bocor dan air langsung masuk ke dalam kapal. Tidak lama mengaku hanya sekitar 10 menit air sudah memenuhi kapal. Setelah air masuk, kata pria asal Sapudi ini mengatakan mesin kapal langsung mati. Untungnya kata itu pada saat kapal mulai karam ada pertolongan dari kapal lainnya. Sekitar separuh motor penumpang yang diselamatkan, kapal yang dinaiki langsung karam. Ia mengaku dirinya berangkat naik kapal dari Sapudi dengan tujuan untuk pergi bekerja ke Bali. Sementara itu ABK KLM Fajar Lorena Safari Junaidi mengatakan kapalnya bocor dan karam setelah diterjang gelombang besar di tengah laut. Bahkan dia mengaku pada saat itu cuaca di tengah laut sedang buruk dan ombak menerjang hingga mencapai 4 meter. Pada saat kejadian, kata Junaidi, gelombang laut yang menghantam kapalnya mendadak datang hingga menyebabkan lambung kapalnya pecah. Bahkan setelah air masuk, lanjut Junaidi, 3 mesin penyedot air di dalam kapal dalam keadaan hidup dan masih berfungsi semua. Namun air yang masuk cukup banyak sehingga mesinnya mati. Sementara itu, anggota Basarnas Jember Jeffrey membenarkan karamnya Fajar Lorena Safari di perairan Madura Situbondo tersebut. Untuk para penumpang tersebut telah dievakuasi ke kapal Berlian Selatan dengan jumlah penumpang sebanyak 61 orang. Dari 61 orang itu 2 meninggal dan 1 hilang. Jeffrey menyatakan bahwasanya rombongan para korban yang diselamatkan tiba di Pelabuhan Jangkar sekitar pukul 18.00. Dan setelah itu, setelah dilakukan pendataan, para penumpang kapal langsung dijemput oleh keluarganya masing-masing. Sementara itu, para ABK kapal diamankan oleh Satpol Air untuk dimintai keterangan untuk memastikan penyebab terjadinya laka laut yang menewaskan 2 orang dan menghilangkan 1 korban penumpang tersebut. Demikian rekan Justina dapat kami laporkan dari Situbondo. Baik, terima kasih. Untuk kita informasikan dari kapal layar motor Lorena telah terjadi karam di perairan antara Madura dan Situbondo. Korban saat ini sudah terevakuasi oleh kapal Bahtera. Bahtera apa? Berlian Selatan. Oke, baik. Kapal Berlian Selatan dengan jumlah 50 korban. 50 korban
50 korban itu terdiri dari 1 korban meninggal, 1 korban kritis, dan 48 korban selamat. Saat ini ETA kapal tersebut yang evakuasi diperkirakan pukul 18.00 akan melakukan sandar atau berlabuh di Pelabuhan Jangkar. Tim SAR saat ini dari rekan-rekan Basarnas, Polair, dan BPBD dan instansi terkait. Sebenarnya kejadian awalnya itu seperti apa? Di tengah-tengah. Di pertengahan. Kenapa sampai karam itu? Dihantam gelombang. Dihantam gelombang ya, sehingga terjadi kebocoran. Iya. Ada berapa penumpang sebenarnya, Pak? Sekitar itu ada berapa penumpang? 60 lebih ya? Iya, sama enggak nyampe sama anak kecil. Oh, udah nyampe 51 apa Ya, 61? Berapa itu? Iya kan ada catatannya itu. Tadi. Di tengah, Pak. Dia bocor ya. Oh, bocor. Iya bocor. Terus berapa jam ke rumah kambing di situ, Pak? Langsung itu bocor kira-kira 10 menit itu. Menit ada matiannya. Iya langsung ke dalam air dari muka. Langsung itu mati mesin. Ya Setelah itu pertolongan berapa jam dari kejadian? langsung itu. Ada kejadian langsung ditolong ya? Langsung ditolong sama. Sama kapal ya? Tak butuh waktu lama bagi Polres Magetan untuk menemukan pelaku pembuang bayi di depan toko bangunan Jalan Raya Mauspati Sukomoro, masuk desa Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan pada Kamis malam 5 Desember 2024. Pelaku ternyata Sejoli alias sepasang kekasih berinisial YF, pria berusia 20 tahun, dan IF, perempuan berumur 22 tahun. Keduanya berasal dari Sulawesi. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Febrianto Ramadhani, jurnalis Tribun Jatim. Rekan Febrianto, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, dapat kami sampaikan kedua pelaku berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan ini kesibukannya di Magetan adalah sedang menimba ilmu ya, sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi di Kabupaten Magetan. Dan kedua pelaku ini tega membuang bayi yang berusia 5 hari di depan toko bangunan karena tidak mampu merawat buah hati tersebut. Dan bayi yang masih berusia 5 hari ini dibuang di depan toko bangunan secara spontan. Jadi kedua pelaku ini mengendarai sepeda motor, terus kemudian tiba di toko bangunan itu, tiba-tiba menaruh bayi yang dimasukkan ke dalam kardus di atas gazebo, tepatnya di depan toko bangunan. Dan saat ditemukan oleh pemilik toko bangunan, bayi ini hanya ada sebotol susu di sampingnya. Dan pemilik pun langsung memberikan selimut bayi berjenis kelamin laki-laki. Dan polisi berhasil mengungkap penemuan bayi ini tidak sampai 24 jam. Kedua pelaku diamankan pada hari Jumat di kos-kosannya di Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Dan polisi juga berhasil mengungkap kasus ini berkat bukti berupa keterangan dari sejumlah saksi, bukti kamera CCTV, hingga bukti penjepit tali pusar ya, yang diduga berasal dari sebuah rumah sakit tempat di mana bayi itu dilahirkan. Kemudian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku ini dikenakan pasal 77 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Demikian yang bisa saya laporkan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Febrianto Ramadhani, jurnalis Tribun Jatim, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, melengkapi berita ini, berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Keduanya masih dalam hubungan jalinan kasih. Ini sepasang kekasih. Dan itu yang bisa mendeteksi awal ketahuannya itu dari mana? Apa mungkin dari tanda bayi atau mungkin apa gitu? Untuk pertama yang diketahui dari tanda bayi.
memang dilahirkan di rumah atau di rumah sakit atau gimana? Untuk dilahirkannya informasinya di rumah sakit. Jadi bisa diketahui tadi dari tanda tadi ya? Iya. Itu warga mana dan? Itu kalau untuk warganya warga Sulawesi. Terus di Magetan? Dia ngekos di wilayah Karangrejo, Kabupaten Magetan. Kalau bahwa dari pelaku ini atas kesepakatan berdua atau seperti apa dan kok dia dibuang ini dan? Kalau dari pengakuan dari keduanya itu atas kesepakatan mereka berdua. Jadi bayi itu sengaja ditaruh di gazebo yang pertama kali TKP ditemukan. Pasal yang dijelaskan pasalnya? Kebakaran hebat melanda pasar Sentral Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Minggu 8 Desember 2024 sekira pukul 8 waktu Indonesia Tengah pagi hari. Musibah ini mengakibatkan puluhan lapak pedagang hangus terbakar, termasuk Masjid Al-Ihsan Pasar Sentral Luwuk. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik dari satu lapak tak jauh dari masjid. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Asnawi, jurnalis Tribun Palu, yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Asnawi, silakan informasi terkait peristiwa ini, rekan. Baik, Justina, selamat siang, Tribuners. Saya melaporkan ya, bahwa kemarin Minggu 8 Desember 2024 sekira pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah jadi kebakaran hebat yang melanda kawasan Pasar Sentral Luwuk, Kabupaten Banggai. Kebakaran ini ya mengakibatkan puluhan lapak pedagang itu rata dengan tanah atau hangus terbakar. Untuk informasi awal dari pihak kepolisian yang melakukan olah TKP Senin 9 Desember pagi tadi, bahwa dugaan sementara penyebab kebakaran itu berasal dari salah satu lapak pedagang yang diduga akibat korsleting listrik ya. Nah, pada peristiwa kebakaran ini ya sempat petugas kebakaran atau damkar itu kewalahan untuk memadamkan api karena kawasan pasar sentral yang cukup padat ya, sehingga menyulitkan para petugas kebakaran untuk menjinakkan api. Kemudian bahan bangunan yang didominasi oleh bahan kayu juga itu yang mengakibatkan api cepat membakar dan merambat ke bangunan lain. Nah, untuk pedagang pasar sentral ini ya didominasi oleh pedagang pakaian ya, kemudian juga diisi oleh tempat jahit pakaian ya. Kemudian untuk para pedagang saat ini mereka dievakuasi di Balai Pertemuan Umum atau BPU Kelurahan Luwuk yang tak jauh dari lokasi kejadian. Saat ini mereka menempati BPU tersebut dan pemerintah daerah Kabupaten Banggai ya kemudian langsung menyalurkan bantuan berupa bahan makanan ya untuk sementara kepada para korban yang ada di BPU kantor Kelurahan Luwuk tersebut. Kemudian perlu diketahui Tribuners bahwa Pasar Sentral Luwuk ini ya ini dibangun pada tahun 1975 ya, kurang lebih tahun 1975, dan kemudian karena cukup bangunan yang sudah tergolong tua ini sehingga mengakibatkan juga api cepat merambat menghanguskan seluruh bangunan yang ada di Pasar Sentral Luwuk ini. Kemudian Tribuners pagi tadi pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP dari tim Inafis Polres Banggai, dan dugaan sementara ini terjadi karena ada penyebabnya akibat korsleting listrik. Namun pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam sehingga mencari penyebab pasti yang mengakibatkan pasar Sentral Luwuk ini hangus terbakar. Demikian Justina. Terima kasih rekan Asnawi, jurnalis Tribun Palu, atas laporan dari Anda. Rekan, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. KPU Bali menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Bali dalam pemilihan tahun 2024
pada Minggu 8 Desember 2024 di Jimbaran, Bali. Rapat pleno ini digelar setelah sebelumnya dituntaskan proses pleno rekapitulasi suara di masing-masing kabupaten kota. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Putu Supartika, jurnalis Tribun Bali untuk Anda. Rekan Putu Supartika, silakan informasi selengkapnya. Baik, terima kasih Justina dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan dari Kota Denpasar, Bali bahwa KPU Provinsi Bali kemarin mengadakan pleno untuk rekapitulasi perolehan suara dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Bali pada tahun 2024, di mana dari proses rekapitulasi oleh KPU ini diketahui bahwa paslon 02 yakni Wayan Koster dan Inyoman Giri Prasto atau Koster Giri menang telak di 9 kabupaten kota yang ada di Bali. Adapun suara dari masing-masing paslon sendiri yakni paslon 01 yakni Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suratnyana atau Mulya Pas meraih suara sebanyak 886.251. Sementara itu paslon 02 yakni Wayan Koster dan Nyoman Giri Prasto atau Koster Giri meraih suara sebanyak 1.413.604, di mana jumlah DPT di Provinsi Bali sendiri adalah sebanyak 3.283.893, namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 2.364.475. Dari pemilih tersebut, suara sah sebanyak 2.299.855 dan suara tidak sah sebanyak 64.620. Sementara itu, selain rekapitulasi hasil, diketahui juga bahwa angka kehadiran pemilih ke TPS yakni sebanyak 71,9%, di mana target KPU Provinsi Bali sendiri adalah 75%, sehingga masih belum menyamai atau belum melampaui target. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Bali, Dewo Gede Agung Lidartawan, mengatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub tahun 2024 ini sama dengan tingkat partisipasi pada pelaksanaan Pilgub tahun 2018 lalu, di mana sama-sama 71,9%. Menurutnya hal itu terjadi karena beberapa permasalahan, salah satunya adalah distribusi dari C6 yang ada sebanyak 4,6%-nya yang tidak terdistribusi. Kemudian ada juga beberapa yang bekerja di luar Bali. Kemudian untuk diketahui setelah pleno suara dari Pilgub ini, nantinya pihak KPU Provinsi Bali akan menunggu 3 kali 24 jam hari kerja untuk kedua paslon atau tim paslon untuk menyampaikan gugatan ke MK, dan nantinya dari MK sendiri akan turun surat terkait gugatan tersebut, apakah ada gugatan atau tidak, dan jika tidak ada gugatan maka 3 hari setelah surat tersebut turun akan ditetapkan pemenang dari Pilgub Bali 2024 ini, yakni yang sudah diketahui bahwa peraih suara tertinggi adalah paslon Koster Giri. Selain itu, untuk diketahui juga dalam pelaksanaan rekapitulasi rapat pleno rekapitulasi suara kemarin, saksi dari paslon 01 menyampaikan beberapa catatan dalam pelaksanaan Pilkada atau Pilgub 2024 ini, di mana salah satunya terkait dengan tingginya angka golput, di mana menurut data mereka angka golput sebanyak 30%. Yang kedua, distribusi C6 yang menurutnya masih banyak belum disebarkan. Selain itu, adanya pemunculan jam di C6 sehingga ada beberapa pemilih yang tidak datang karena jamnya yang sudah lewat. Selain itu, pihaknya juga menyoroti terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU yang menurutnya masih kurang. Dan menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Bali, Dewo Agung Gede Lidartawan, mengatakan bahwa tidak ada penurunan jumlah partisipasi pemilih pada Pilgub tahun ini. Dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa partisipasinya masih sama dengan Pilgub tahun 2018, yakni 71,9%. Selain itu, terkait dengan kurangnya sosialisasi, KPU Bali juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi baik melalui KPU Kabupaten Kota maupun KPU Bali sendiri langsung turun melakukan sosialisasi, dan menurutnya 85% pemilih yang masuk dalam DPT tersebut tersasar sosialisasi. Nah, sehingga pihaknya menampik bahwa sosialisasi tersebut kurang. Selain itu, terkait distribusi C6 yang menurut saksi paslon 1 kurang, pihaknya juga menampik bahwa
C6 yang tidak terdistribusi tersebut hanya kecil ya, ini 4,6%, dan menurutnya jika pun semua dari 4,6% itu hadir ke TPS tidak akan merubah banyak hasil perolehan suara pada Pilgub tahun 2024 ini. Demikian laporan dari Denpasar, Bali, kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Putu Supartika, jurnalis Tribun Bali atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, KPU Sulsel resmi menetapkan pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi atau Andalan Hati meraih suara terbanyak di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulsel 2024. Penetapan ini diumumkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di Novotel Jalan Khairul Anwar, Makassar pada Minggu 8 Desember 2024 malam hari. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Erlan Syaputra, jurnalis Tribun Timur. Rekan Erlan, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik rekan Justina, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi dapat kami laporkan bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 semalam bertempat di Hotel Novotel Jalan Khairul Anwar telah ditetapkan hasil rekapitulasi 24 kabupaten kota untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi Sulawesi Selatan yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan. Jadi rapat pleno ini dilangsungkan sejak hari Jumat hingga hari Minggu semalam dan berakhir tepat pukul jam 11 waktu Indonesia bagian tengah. Dalam kesempatan itu Ketua KPU Sulawesi Selatan membacakan langsung SK penetapan suara atau perolehan suara terbanyak untuk dua kandidat Pilgub Sulawesi Selatan ini. Jadi di Pilgub Sulsel ini menghadirkan dua pasangan calon. Yang pertama itu pasangan calon Dani Pomanto dan Asar Haksat, dan kedua pasangan nomor 2 Andi Sudirman dan Fatmawati. Jadi dalam kesempatan itu Ketua KPU Sulsel membacakan keputusan tersebut berdasarkan hasil rekapitulasi yang dikumpulkan di 24 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan hasilnya Andalan Hati atau Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi ini meraih suara lebih dari 3 juta suara sah. Sementara untuk pasangan nomor urut 1 yakni Dani Pomanto dan Asar hanya mengantongi suara 1,6 juta suara sah. Dari total 6.600.000 lebih daftar pemilih tetap di Sulawesi Selatan, tercatat ada 4,7 juta suara tercatat masuk dalam penghitungan. Dengan rincian 4,6 juta suara yang dinyatakan sah, kemudian 181.000 suara dinyatakan tidak sah. Dengan demikian angka partisipasi pemilih di Pilgub Sulawesi Selatan pada Pilkada 2024 kali ini mencapai sekitar 71,8%. Sementara untuk kemenangan telak Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi ini unggul selisih sekitar 1,4 juta dari suara Dani dan Asar Arsyad. Oleh karena itu dengan capaian ini Andalan Hati berhasil mengamankan sekitar 60% suara sah yang diakumulasi dari 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Yusnya yang dapat kami laporkan. Terima kasih rekan Erlan Syaputra, jurnalis Tribun Timur atas laporan dari Anda. Rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, 3 orang pekerja menggali sumur ditemukan meninggal dunia. Tragedi memilukan terjadi di Dusun Semalun Montong Tangga,
Desa Pengadang, Kecamatan Praia Tengah, Lombok Tengah pada Minggu 8 Desember 2024. Ketiganya meninggal dunia akibat diduga menghirup gas beracun metana di dalam sumur sedalam 18 meter. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Lombok, rekan Sinto, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Sinto, silakan informasi selengkapnya terkait tragedi ini. Baik, terima kasih rekan Justina. Ya, benar sekali Tribuners, sebanyak 3 warga ya di Lombok Tengah, yaitu warga Dusun Semalun, Desa Pengadang, Kecamatan Praia Tengah, Lombok Tengah, ditemukan meninggal dunia setelah mengambil sekop dan linggis dalam sebuah sumur sedalam 13 meter, Tribuners, begitu. Akhirnya kemudian dari hasil evakuasi yang dilakukan oleh tim reaksi cepat tanggap BPBD Kabupaten Lombok Tengah bekerjasama dengan tim Basarnas Mataram, Kapolsek dan juga warga setempat berhasil melakukan evakuasi terhadap 3 warga tersebut, begitu Tribuners. Ketika korban tersebut yaitu bernama Kandi ya, Sukandi begitu, terus kemudian bernama Ijan dan juga Nasri ya, yang kemudian berhasil dievakuasi kemarin pada pukul 15.29 WITA, Tribuners, begitu. Diketahui bahwasanya memang sebelum dilakukan evakuasi, tim Basarnas Mataram sempat menurunkan alat begitu ya untuk mengetahui apakah di dalam sumur tersebut terdapat gas beracun atau tidak, Tribuners. Hasilnya hanya beberapa meter saja dimasukkan mesin tersebut sudah berbunyi ya alat untuk yang menyatakan bahwasanya terdapat gas beracun metana di dalam sumur tersebut, Tribuners, begitu. Sementara itu Kapolsek Praia Tengah Agus Prayitno kepada Tribun Lombok mengatakan bahwasanya kronologisnya sendiri ya, pada memang sumur ini sempat dilakukan penggalian selama 2 bulan yang merupakan milik dari Ahmad Mansur, Tribuners. Penggalian dilakukan awalnya oleh Nasri dan Rizal, Tribuners. Nah kemudian karena musim hujan tiba, akhirnya kemudian sumur tersebut dibiarkan begitu. Namun karena akhirnya linggis dan sekop tertinggal di dalamnya, mereka berinisiatif untuk mengambilnya, Tribuners, begitu. Kemudian akhirnya pada hari Minggu ya 8 Desember kemarin ya pukul 9, Nasri dan Rizal hendak ingin mengambil linggis dan sekop tersebut, Tribuners. Namun karena kondisi air yang banyak hingga kedua korban menguras air tersebut dan menggunakan mesin penyedot air yang dimasukkan ke dalam sumur untuk mengurangi debit air, begitu. Selanjutnya pada pukul 10.30 WITA, Nasri ya, korban pertama itu kemudian masuk ke sumur tanpa menggunakan alat pengaman, Tribuners. Selang beberapa menit saja kemudian Rizal yang mendengar Nasri minta tolong dan kemudian mendengar suara terjatuh di dalam sumur, Tribuners. Akhirnya kemudian Rizal yang panik kemudian akhirnya mencoba menolong Nasri begitu, namun ia juga sendiri akhirnya terjatuh juga karena memang tidak kuat menahan gas beracun metana, Tribuners. Akhirnya kemudian saksi bernama Suhirman dan warga lainnya yaitu saksi bernama Saifun kembali meminta pertolongan pada warga sekitar. Kemudian akhirnya salah satu warga sekitar yaitu yang menjadi korban ketiga yaitu Sukandi yang ingin menolong korban juga masuk dan akhirnya juga terjatuh ke dalam sumur sehingga akhirnya 3 korban yang kemudian meninggal akibat sumur yang terdapat gas beracun metana ini, Tribuners, begitu. Akhirnya kemudian ya Kapolsek Praia Tengah, Polsek Praia Tengah dan warga sekitar bersama tim reaksi cepat tanggap BPD dan juga Basarnas Mataram berhasil melakukan evakuasi begitu ya. Dan kemudian dari pihak keluarga sendiri telah membuat surat pernyataan bahwasanya tidak perlu dilakukan autopsi dan menerima hal tersebut sebagai musibah, Tribuners. Dari Polsek Praia Tengah sendiri juga menghimbau kepada warga ya agar kemudian berhati-hati begitu ya terhadap sumur karena terutama pada musim penghujan begini, Tribuners, karena memang tentunya sangat berbahaya ya karena dapat gas-gas yang digunakan selama penggalian sumur bisa saja kemudian membahayakan warga yang mencoba mendekati begitu, Tribuners. Sekian rekan Justina. Terima kasih rekan Sinto, jurnalis Tribun Lombok, atas laporan dari Anda. Rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pria paruh baya yang diduga orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ tertangkap mengendarai motor tanpa menggunakan pakaian alias telanjang di jalanan Kota Tua.
Aksi itu tertangkap kamera warga dan videonya menjadi perbincangan di media sosial pada Jumat 6 Desember 2024. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Mega Rivera Renyaan, jurnalis Tribun Ambon untuk Anda. Rekan Mega Rivera, silakan informasi selengkapnya dari Anda, rekan. Baik Tribuners dan rekan Justina, dapat kami laporkan dari Kota Tua Provinsi Maluku, Balia, ditemukan sedang mengitari Kota Tua menggunakan sepeda motor lewat video berdurasi 13 menit yang letaknya berbeda Tribuners. Jadi pria ini mengendarai motor di jalanan Kota Tua, kemudian mendapat reaksi beragam dari warga yang sempat merekam video tersebut. Juga secara dari Kota Tua dengan bertelanjang bulat, pria ini juga menuju ke salah satu kawasan yang bernama SKB Kota Tua, di mana di depan pohon Natal yang dipasang oleh pemuda dari SKB sendiri, pria tersebut dengan bertelanjang tanpa menggunakan rem pun kemudian menarik perhatian warga yang kemudian ingin turun untuk mengamankan Parubaya tersebut yang diduga orang dengan gangguan jiwa. Namun dia ini berlawanan dengan memberikan kuda-kuda, seolah ingin memberikan gerakan untuk berkarate atau berliku yang kemudian menimbulkan mereka daripada warga sekitar. Hingga juga diketahui identitas dari ODGJ tersebut. Terima kasih rekan Mega Rivera Renyaan, jurnalis Tribun Ambon. Kami nantikan informasi terupdate selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Koordinator Lembaga Pengawasan Independen LPI Maluku Utara, Rajak Idrus, mengklaim pihaknya memiliki bukti para kepala desa atau kades di Halmahera Selatan berperan aktif di Pilkada 2024, di mana mereka menggunakan kewenangan sebagai pemangku desa untuk membeli suara guna memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu. Bahkan untuk memuluskan praktik tersebut, Rajak mengatakan ada pencairan alokasi dana desa ADD pasca berakhirnya cuti kampanye calon petahana. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Nur Hidayat Hajigani, jurnalis Tribun Ternate. Rekan Nur Hidayat Hajigani, silahkan informasi selengkapnya dari Anda. Ya, rekan Justina dan pemirsa Tribuners, dapat kami laporkan langsung terkait dengan dugaan keterlibatan para kepala desa di Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024, di mana pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan kabupaten telah selesai dilaksanakan oleh KPU. Namun setelah pelaksanaan itu, pihak Lembaga Pengawas Independen atau LPI Provinsi Maluku Utara mengklaim memiliki sejumlah data menyangkut dengan keterlibatan para kepala desa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 kemarin. Justina dan Tribuners, Koordinator LPI Maluku Utara, Rajak Idrus, mengatakan bahwa para kepala desa yang diduga terlibat dalam politik praktis ini diduga mereka menggunakan kewenangan sebagai pemangku desa untuk membeli suara masyarakat guna memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu. Selain itu, setelah dari pelaksanaan tahapan kampanye selama kurang lebih 2 bulan, menurut Rajak, LPI menemukan ada pencairan alokasi dana desa atau anggaran dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten di jelang hari pemungutan suara. Nah, ADD ini yang kemudian diduga untuk digunakan untuk membayar suara masyarakat di setiap desa. Nah, menurut Rajak, imbas dari digunakannya ADD untuk membeli suara masyarakat ini, beberapa desa belum menyalurkan gaji para kaur desa dan juga badan permusyawaratan desa di akhir tahun 2024. Justina dan Tribuners, atas hal ini Rajak menilai tindakan para kades di Halmahera Selatan adalah bentuk kejahatan korupsi yang terstruktur. Karena itu LPI Maluku Utara
akan membawa hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjadi atensi khusus dan minimal masalah keterlibatan para KKDes dengan menggunakan kewenangan, yaitu menggunakan anggaran desa untuk membeli suara masyarakat ini menjadi pintu masuk KPK untuk membuka dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Halmahera Selatan. Yusdina dan Tribunas, dapat kami informasikan juga bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 4 Desember 2024 telah melakukan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Halmahera Selatan peraih suara terbanyak di Pilkada 2024. Penetapan ini melalui surat keputusan nomor 1084 tahun 2004 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Halmahera Selatan. Dalam SK tersebut, tidak dan Tribunas, pasangan calon nomor urut 3 yaitu Blasam Kasuba dan Helmi Umar Muksin ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak, yakni dengan suara 53.074 suara. Kemudian disusul pasangan calon nomor urut 2 Rusian Jafar dan Muhtar Sumaila dengan suara 36.144 suara. Lalu pasangan calon nomor urut 1 Bahar Kasuba Umar Haji Sulaiman 22.362 suara, dan kemudian paslon nomor urut 4 Jasri Muhlis dengan 12.526 suara. Istina dan Tribuners, di Halmahera Selatan sendiri total daftar pemilih tetap pada Pilkada 2004 ini tercatat sebanyak 180.464, kemudian partisipasi pada pemilu 27 November 2004 itu tercatat sebanyak 125.000 pemilih. Demikian Istina dapat kami laporkan, langsung kami kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Nur Hidayat Haji Gani, jurnalis Tribun Ternate, atas laporan dari Anda. Rekan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pasangan nomor urut 1 Zadrak Tombek Erianto Lasso Paundanan dinyatakan sebagai pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Toraja Pilkada 2024 melalui rapat pleno KPU di Toraja Pantan Hotel Makale pada Sabtu 7 Desember 2024 malam hari. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dipimpin oleh Ketua KPU Tanah Toraja, Berti Paluangan. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Muhammad Rifki, jurnalis Tribun Toraja untuk Anda pemirsa. Rekan Rifki, silakan laporan selengkapnya rekan. Ya, baik rekan Yustina di studio dan pemirsa Tribunas dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa pasangan nomor urut 1 Zadrak Tombek Erianto Lasso Paundanan dinyatakan sebagai pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Toraja Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pilkada 2024 oleh KPU di Toraja Pantan Hotel Kota Makale pada Sabtu 7 Desember 2024 malam. Penetapan dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dipimpin oleh Ketua KPU Tanah Toraja Berti Paluangan dan dihadiri langsung pihak Bawaslu Tanah Toraja, termasuk Ketua Bawaslu Tanah Toraja Elis Bua Mangesa, kemudian Forkopimda Tanah Toraja, juga saksi masing-masing pasangan calon serta penyelenggara di 19 kecamatan Kabupaten Tanah Toraja. Pasangan nomor urut 1 Zadrak Tombek Erianto Lasso Paundanan unggul dengan 83.076 raihan suara, sementara pasangan nomor urut 2 Victor Datuan Batara John Diplomasi meraih 50.636 suara. Sebanyak 133.712 suara dinyatakan sah untuk pemilihan Bupati Kabupaten Tanah Toraja, sementara suara tidak sah yakni 1.712. Adapun jumlahnya untuk suara sah dan juga tidak sah 135.424 suara. Dalam hasil Kapko KW Kabupati Wali Kota yang telah disahkan KPU, pasangan Zadrak Erianto unggul di 17 dari 19 kecamatan di Kabupaten Tanah Toraja, mulai Kecamatan Salukuti, Bituang, Makale, Simbuang, Santetayo, Mengkende, Sangala, Gandang Batu Selanan atau Gandasil, Rebon, Makale Utara, Mapak, Makale Selatan, Masanda, Sangala Selatan, Sangala Utara, Malimbo Balepe, dan Pura. Sementara pasangan Victor John hanya unggul di 2 kecamatan yakni Bongga Karadeng dan Rano Tribuners. Ketua KPU Tanah Toraja Berti Paluangan mengungkapkan partisipasi pemilih untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Tanah Toraja mencapai
73% dari total 184.899 jiwa pemilih yang dirinci pemilih laki-laki 94.229 jiwa dan perempuan 90.670 jiwa Tribuners. Hal itu kata BRT naik 1% jika dibandingkan pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif pada Februari 2024 yang lalu. Demikian rekan Justina yang dapat kami laporkan. Muhammad Rifki langsung dari Makale, Tanah Toraja. Kami kembalikan Anda di studio. Terima kasih rekan Rifki, jurnalis Tribun Toraja melaporkan langsung dari Makale. Selamat bertugas kembali. Melengkapi berita ini pemirsa, berikut wawancara wartawan kami bersama Ketua KPU Tanah Toraja, Berti Paluana. Jurnalis, pimpinan media cetak, media online, media elektronik, seluruh yang boleh hadir hari ini. Seperti yang telah kita lihat tadi, bahwa puji Tuhan pada hari ini, hari Sabtu 7 Desember 2024, kami selaku KPU Kabupaten Tanah Toraja telah menyelenggarakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Selatan dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Toraja tahun 2024 tingkat Kabupaten Tanah Toraja. Juga telah ditetapkan hasil perolehan. Pemirsa, KPU Provinsi Kalimantan Utara telah resmi menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara, pasangan calon nomor urut 2 yakni Zainal Apaliwang dan Ingkong Ala atau Ziap berhasil meraih suara tertinggi hampir di seluruh kabupaten kota di Kaltara, hanya meninggalkan Kabupaten Malinau dengan total perolehan suara sah sebesar 59% atau 194.021 suara. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Desi Kartika Ayu, jurnalis Tribun Kaltara. Rekan Desi, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Justina di studio dan Tribuners dimanapun berada. Memang benar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara telah resmi menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini. Rapat pleno rekapitulasi ini digelar di Hotel Pangeran Kar, Tanjung Selor, mulai hari Minggu kemarin pada tanggal 8 Desember 2024 hingga Senin dini hari pukul 1 malam dengan dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten atau kota di Kalimantan Utara, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten dan Kota, serta perwakilan saksi dari pasangan calon nomor urut 02 dan juga pasangan calon nomor urut 03. Selama prosesnya, rekan Justina, rapat pleno rekapitulasi ini berjalan dengan lancar. Seluruh angka perolehan hasil yang disajikan dari masing-masing KPU Kabupaten dapat diterima oleh seluruh peserta sidang pleno. Hanya saja, rekan Justina, terdapat beberapa masukan dari Bawaslu Provinsi berkenaan dengan perbaikan administrasi dan juga menjadi evaluasi bagi pihak penyelenggara untuk pemilihan kepala daerah berikutnya. Bahkan rekan Justina, rapat pleno penetapan hasil perolehan suara ini berjalan cukup santai dan juga cepat, sebab perhitungan suara hanya berlangsung sekitar 5 atau sampai 6 jam dengan beberapa kali skorsing. Namun berdasarkan instruksi dari KPU Pusat untuk penetapan hasil rekapitulasi ini bisa disampaikan pada dini hari pukul 1 malam tanggal 9 Desember 2024, yakni dengan sekaligus penandatanganan berita acara hasil rekapitulasi. Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara, rekan Justina, pasangan calon nomor urut 02 yakni Bapak Zainal Arifin Paliwang dan juga Ingkong Ala atau yang biasa kita kenal dengan Ziap berhasil meraih suara tertinggi hampir di seluruh kabupaten atau kota di Kalimantan Utara, hanya meninggalkan Kabupaten Malinau dengan total perolehan suara sah sebesar 59% atau 194.021 suara. Kemudian disusul oleh pasangan calon nomor urut 03 yakni Yansen Tipa Padan Suratno atau YES
dengan persentase perolehan suara sah sebesar 29% atau sejumlah 97.244 suara. Sedangkan untuk pasangan calon nomor urut 01 yakni Sulaiman Adri Paton atau Sultan hanya mampu mengantongi sebesar 12% atau sejumlah 40.228 suara. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Utara, yakni Haryadi Hamid, mengucapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya proses rekapitulasi perhitungan suara secara sukses mulai dari pembukaan hingga penandatanganan berita acara rekapitulasi. Hanya saja memang terdapat beberapa hal yang menjadi bahan dan juga rekomendasi catatan pada kejadian khusus yang menjadi lampiran tidak terpisahkan pada proses rekapitulasi tadi malam, rekan Justina. Haryadi menyampaikan pelaksanaan Pilkada 2024 ini angka partisipasi pemilih mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni sebesar 6% jika dibandingkan dengan Pilkada tahun 2020, di mana pada Pilkada 2020 angka partisipasi pemilihan ini mencapai 74%, sedangkan pada Pilkada 2024 hanya sebesar 68%. Berkenaan dengan penurunan angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 ini, KPU masih akan terus melakukan kajian dan juga evaluasi faktor-faktor penyebabnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Tanjung Saro. Saya kembalikan di studio bersama rekan Justina. Terima kasih rekan Desi Kartika Ayu, jurnalis Tribun Kaltara atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pada Minggu 8 Desember 2024 kemarin, Pemkot Samarinda menggelar gotong royong di ikon baru Teras Samarinda. Wali Kota Samarinda Andi Harun turut hadir dan ikut dalam kegiatan bersih-bersih di fasilitas publik yang baru tersebut. Kegiatan itu diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Cynthia Alfatika Sari, jurnalis Tribun Kaltim. Rekan Cynthia, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina di studio. Teras Samarinda Justina, Teras Samarinda merupakan ikon baru yang telah menjadi kebanggaan Kota Samarinda atau Kota Tepian. Kemudian ikon ini terus dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan. Terlebih sejak peresmiannya di September lalu, fasilitas publik ini dikerap menjadi tempat penyelenggaraan seni, kemudian olahraga hingga diskusi. Untuk memastikan kebersihannya tetap terjaga dan kenyamanan pengunjung, pemerintah Kota Samarinda terus menggalakkan gerakan bersih-bersih dan minggu kemarin merupakan gerakan bersih-bersih yang sudah dilaksanakan setidaknya sudah kali ketiga, dan dalam bersih-bersih tersebut hadir juga Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama dengan jajaran OPD lainnya. Andi Harun tak hanya memberikan arahan juga, tetapi Andi Harun yang pada waktu itu mengenakan kaos warna hitam dengan topi dan kacamata yang senada ini terlihat memegang sikat dan menyiram lantai juga. Dan terlihat juga dirinya menggunakan cairan pembersih yang disediakan atas inisiatif OPD di lingkungan Pemkot Samarinda. Andi Harun sempat mencoba membersihkan Teras Samarinda dengan menggunakan cara tersebut karena benar-benar ingin melihat kondisi lantai Teras Samarinda itu terlihat bersih. Kemudian mengajak juga OPD untuk menggerakkan gerakan ini untuk terus menjadi gerakan reguler di setiap bulannya. Selain aksi bersih-bersih, Andi Harun juga sempat berdialog dengan sejumlah pengunjung Teras Samarinda sambil memantau fasilitas publik baru ini. Andi Harun juga menggerakkan sejumlah kepala OPD lainnya untuk berdiskusi mengenai pola yang tepat untuk menggelar kegiatan gotong royong ke depan. Dan Andi Harun berharap bahwa kegiatan gotong royong ini dapat diagendakan secara rutin, namun saat ini pihaknya masih mencari pola yang tepat untuk dapat membuat sistem gotong royong ini dapat diagendakan secara rutin bersama dengan OPD lain. Selain itu juga kegiatan gotong royong ini direncanakan untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan begitu, Andi Harun berharap bahwa fasilitas publik ini bisa tetap terjaga dengan baik. Nah, meskipun kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, Andi Harun juga menyoroti perlunya membangun kebiasaan dalam menjaga kebersihan fasilitas umum. Terlebih juga Teras Samarinda ini dengan nilai 36,9 miliar ini
atau teras Gambarya tahap 1 yang telah diresmikan beberapa waktu lalu ini dibuat dengan anggaran yang tidak sedikit. Dan Andi Harun berharap bahwa fasilitas yang sudah dibangun dengan baik ini dapat juga dipedulikan juga oleh masyarakat setempat dengan telaten untuk merawatnya, karena memang masih banyak perlu dilatih untuk membiasakan adanya keinginan untuk menjaga kebersihan dalam fasilitas publik. Sekian laporan dari saya, Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Cynthia Alfatika Sari, jurnalis Tribun Kaltim, atas laporan dan juga informasi dari Anda rekan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebanyak 253 karya inovasi pembelajaran calon guru penggerak di Surabaya dipamerkan dalam Lokakarya 7 di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP Provinsi Jawa Timur pada Minggu 8 Desember 2024. Budi Prasetyo Utomo, Ketua Pelaksana Lokakarya 7 di Surabaya, mengungkapkan panen hasil belajar calon guru penggerak Angkatan 11 di Kota Surabaya ini diikuti 253 calon guru penggerak yang akan menyampaikan aksi nyatanya selama 6 bulan mengikuti program pendidikan guru penggerak Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Sulfi Sofiana, jurnalis Harian Surya untuk Anda. Rekan Sulfi Sofiana, silakan laporan selengkapnya. Ya, selamat siang rekan Justina. Saya laporkan di Kota Surabaya baru saja dilaksanakan program Lokakarya 7. Program ini merupakan program dari guru penggerak yang merupakan gagasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang nantinya diharapkan mampu menjadi agen-agen pembelajaran yang bermuara pada kualitas pendidikan. Nah, Lokakarya dengan mengangkat tema yang berbeda di tiap kota. Dan para calon guru penggerak ini sudah mengikuti pelatihan selama 6 bulan atau 310 jam secara daring. Sementara itu di Kota Surabaya sendiri, kegiatan Lokakarya ini dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masro. Yusuf juga menyampaikan apresiasinya atas inovasi pembelajaran para guru di Surabaya. Apalagi dalam Lokakarya ini tidak hanya diikuti oleh guru SD dan SMP yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, tetapi juga di jenjang SMA dan SMK. Dan saat ini guru penggerak di Kota Surabaya, khususnya di jenjang SD dan SMP, sudah mencapai 1.250 guru. Meskipun belum mencakup di satu sekolah satu guru penggerak, namun dengan adanya Lokakarya ini diharapkan akan ada kolaborasi inovasi model pembelajaran para guru di Surabaya. Dan ke depan diharapkan akan ada forum guru penggerak ini yang nantinya akan meneruskan dan mengimbaskan praktek-praktek baik dalam pembelajarannya agar bisa diterapkan di sekolah lainnya yang belum memiliki guru penggerak. Demikian saya laporkan dari Kota Surabaya, kembali ke studio. Terima kasih rekan Sulfi Sofiana, jurnalis Harian Surya, atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama Budi Prasetyo Utomo, Ketua Pelaksana Lokakarya 7. Hari ini terselenggara kegiatan Lokakarya 7 panen hasil belajar calon guru penggerak Angkatan 11 di Kota Surabaya. Hari ini ada 253 calon guru penggerak di Kota Surabaya yang akan menyampaikan aksi nyatanya, praktik baiknya selama 6 bulan mengikuti program pendidikan guru penggerak di Jawa Timur. Program guru penggerak ini adalah program yang digagas oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang nantinya akan guru-guru diharapkan mampu menjadi agen-agen pembelajaran yang bermuara kepada mutu kualitas pendidikan di Kota Surabaya. Harapan kami semoga 253 calon guru penggerak di Kota Surabaya di Angkatan 11 ini mampu menjadi pionir-pionir pendidikan dan memajukan pendidikan di Kota Surabaya dan bisa. Pemirsa, seekor ular sepanjang 1 meter bergelantungan di rumah warga Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen pada Minggu 8 Desember 2024 siang hari. Semula sempat dikira tali yang tersangkut di dinding atap rumah milik Alfian yang berusia 30 tahun, namun setelah didekati ternyata merupakan seekor ular berwarna hitam. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Sinca Ari Pangestu, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Sinca, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, benar sekali. Kemarin sekitar pukul 12.30 siang,
rumah Bapak Alfian di Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen, heboh karena melihat seekor ular yang bergelantungan di rumahnya. Informasi yang kami himpun, semula ular tersebut, ular yang panjangnya sekitar 1 meter ini dikira adalah tali yang tersangkut di dinding. Namun setelah didekati, ternyata merupakan seekor ular berwarna hitam. Bapak Alfian sempat panik karena tidak disangka bahwasanya ada ular di rumahnya itu, dan dia pun berusaha bersama keluarganya mencari nomor telepon dari Damkar Bondowoso untuk meminta bantuan proses evakuasi ular. Dan sebagaimana dijelaskan oleh PLT Kepala Bidang Damkar Satpol PP Bondowoso Martanto, bahwasanya setelah tiba di lokasi, tim Damkar langsung melakukan proses evakuasi, dan memang ular tersebut masih dalam posisi tergantung, namun memang perlahan mulai bergerak ke arah berbeda. Bahkan ular tersebut sempat bergerak masuk ke plafon rumah, ya. Dan sebagaimana diterangkan oleh Bapak Martanto, jenis ular yang bergelantung ini memang tidak berbisa. Nah, karena memang diperkirakan merupakan ular jali yang sering ditemui di rumah warga dengan memangsa tikus. Hanya saja pemilik rumah tetap ketakutan dan panik karena melihat ular tersebut, dikhawatirkan ular ini melilit anggota keluarga. Karena memang ular jenis ini saat memangsa tikus itu kerap kali melilit korban hingga mati lemas. Dan berdasarkan peninjauan di lokasi, menurut Martanto, ular ini diperkirakan naik lewat pekarangan belakang rumah korban yang memang sangat dekat dengan lahan kosong. Dan diperkirakan dari situlah ular tersebut berasal. Dan tidak lama proses evakuasi, sekalipun harus memanjat ke plafon rumah, namun tim Damkar berhasil menangkap seekor ular tersebut. Dan setelah itu, tim Damkar langsung melepas liarkan ular ini ke habitat yang jauh dari pemukiman warga, tepatnya di hutan, yakni di sekitaran hutan di daerah Arak-Arak Bondowoso. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Kabupaten Bondowoso. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Sincari Pangestu, jurnalis Tribun Jatim Timur atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama PLT Kabid Damkar Satpol PP Bondowoso Martanto. Kronologinya seperti apa? Oke, selamat pagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.